Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21 akan menjelaskan mengenai pengamatan kami yang berjudul Analisis Kemasan Primer dan Sekunder pada Produk Sleeping Mask Emina. Kelompok kami terdiri dari Arminda Devinta, Queen Amala, Eta Hidayat, dan Brian. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Brian. Selanjutnya kami akan menjelaskan beberapa pembahasan. Yang pertama itu deskripsi produk dan kemasan yang saat ini digunakan. Kedua, usulan kemasan primer yang sebaiknya digunakan. Ketiga, peraturan terkait kemasan dan produk. Dan yang terakhir, konsep keberlanjutan dan pelestarian lingkungan terkait produk dan kemasan. Langsung saja yang pertama, deskripsi produk dan kemasan. Kehadiran produk skincare berperan besar dalam menjadikan kulit tubuh dan wajah yang sehat. Produk skincare adalah produk yang cara kerjanya dan bahan-bahannya itu aktif di dalamnya difungsikan untuk merawat kulit. Bahan-bahan aktif yang dimaksud dalam produk skincare adalah bahan yang bekerja langsung untuk mengatasi permasalahan kulit. Yang pertama, produk Emina Aqua Infused Sleeping Mask hadir dengan tampilan yang didominasi warna putih dan biru muda. Itu dapat dilihat dari slide pertama produknya. Dan yang kedua, produk ini mempunyai tekstur gel dan tidak lengket. Yang dimaksud dengan tekstur gel itu merupakan tekstur pelembab yang sangat ringan, bebas minyak. Tekstur gel cenderung lebih mudah diserap oleh kulit dan sering direkomendasikan untuk kulit berminyak atau rawan jerawat. Dan poin terakhir, pada umumnya kemasan primer pada produk kecantikan menggunakan kemasan plastik jenis LDPE dengan bentuk jar 30 gram dan tutup ulir serta dilengkapi spatula mini. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai usulan kemasan baru, yaitu menurut kami dalam karakteristik kemasan pada produk Sleeping Mask ini tidak setuju karena menggunakan desain kemasan dalam bentuk jar, karena tidak menjamin pada higienis produk tersebut. Saat produk Sleeping Mask ini digunakan dalam keadaan kemasan yang terbuka, maka hal ini memicu terkontaminasinya bakteri dan debu masuk ke dalam produk tersebut. Maka dari itu, kemasan baru yang disarankan pada Sleeping Mask Emina adalah kemasan bentuk tub. Kemasan tub merupakan kemasan ringan yang biasanya digunakan untuk produk yang setengah cair seperti odol, lem, atau semacamnya. Tub ini terbuat dari aluminium atau plastik. Dengan usulan kemasan yang baru, memiliki keunggulan yaitu isi produk tidak mudah keluar kecuali saat menggunakannya. Menurut dermatologis Victor Georges menjelaskan bahwa kemasan tub adalah kemasan yang paling aman digunakan untuk produk kosmetik selain dari single dose produk atau hanya sekali pakai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arminda Devinta. Saya akan menjelaskan pembahasan mengenai material kemasan. Material kemasan pada produk Sleeping Mask Emina ini adalah jenis plastik LDPE, dipilih karena memiliki sifat daya tahan permeabilitas terhadap gas sedang, lemak, dan bahan kimia dengan titik leleh pada suhu 105 sampai 115 derajat Celcius serta tidak mudah reaktif dengan bahan kimia. Peraturan terkait produk Sleeping Mask ini yang mengatur tentang kosmetik adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175 Menkes per 12/2010 tentang notifikasi kosmetika. Peraturan ini berbunyi, produk kosmetik yang tidak memiliki nomor izin edar dari BPOM ini mencirikan bahwa produk kosmetik tersebut tidak aman untuk digunakan karena tidak melalui tahap uji laboratorium sebagai salah satu tahap untuk memperoleh nomor izin edar. Yang kedua ada Peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 82 Ayat 1 mengenai kewajiban pihak produksi. Peraturan ini berbunyi, setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia atau tidak melepaskan semprot yang membahayakan kesehatan manusia. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Eca. Lalu, ada peraturan lain yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan yang mengatur penggunaan bahan kemasan pangan yang berisi
Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan wajib menggunakan bahan kemasan yang diizinkan. Maka harus menggunakan kemasan yang sesuai dengan peraturan. Jika tidak sesuai, maka tidak dapat diedarkan. Lalu peraturan lainnya yaitu Peraturan BPOM nomor 20 tahun 2019 tentang kemasan pangan. Dalam peraturan tersebut mengatur yang pertama, zat kontak pangan yang dilarang. Lampiran kedua, zat kontak pangan yang diizinkan dengan atau tanpa batas migrasi. Lampiran ketiga, bahan kontak pangan yang diizinkan. Pada lampiran keempat, tipe pangan dan kondisi penggunaan untuk pengujian kemasan. Dan lampiran kelima, bahan yang harus dilakukan penilaian dahulu keamanannya oleh Kepala BPOM sebelum dapat digunakan sebagai kemasan pangan sesuai dengan pasal 9 dengan mengajukan permohonan menggunakan formulir. Lalu pengujian yang perlu dilakukan terkait kekuatan material kemasan adalah uji jatuh atau drop test, tensile strength atau kuat tarik, melt fault index, dan uji kebocoran. Uji jatuh adalah untuk mengetahui kemampuan kemasan dalam menahan guncangan pada proses pendistribusian. Uji tensile strength atau kuat tarik dengan memberikan beban pada spesimen sampai spesimen putus yang disebabkan oleh perubahan panjang regangan. Sedangkan uji melt fault index bergantung pada sifat molekul seperti berat molekul, distribusi atau pergerakan molekul, percabangan rantai molekul, karakteristik panjang rantai, dan konsentrasi. Next. Dan pembahasan terakhir yaitu kelestarian lingkungan. Kemasan yang digunakan pada produk Emina Sleeping Mask Aqua Infus sudah menerapkan sustainability atau keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Pihak Emina sudah bekerja sama dengan pihak Live with Less and Wash for Change untuk membantu mengolah daur ulang kemasan Emina. Kerjasama ini mengusung tema pakai sampai habis dan program ini berlaku untuk semua produk Emina. Untuk mengikuti aksi recycle tersebut, dapat mengisi form pada Google Form yang disediakan oleh pihak Emina, serta mengirimkan bukti pemakaian produk yang sudah habis dan terkumpul. Setelah itu, akan mendapatkan konfirmasi berupa email balasan dalam Live with Less dan pengaturan jadwal penjemputan. Atau bisa langsung dapat mengirimkan ke Beauty Bin. Salah satunya ada di Emina Playground Gandaria City, ada di Jakarta, Emina Playground Tangerang City Mall, ada di Tangerang, dan beberapa tempat lainnya. Selanjutnya, kesimpulan yang kami dapat dari kelompok 21 adalah dengan mempertimbangkan keamanan isi produk, kemasan dalam bentuk jar dinilai kurang tepat karena pada saat produk Emina menjadi tidak higienis atau terkontaminasi oleh udara kotor atau debu. Pergantian desain produk dari bentuk kemasan jar menjadi bentuk kemasan tub agar memudahkan untuk mengeluarkan isi dan menjaga kesterilan produk. Terima kasih. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.